Baik, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara menyambung kelistrikan dari fuel gauge indikator modifikasi ini. Jadi apabila kita memiliki kendaraan yang dimana indikator level bahan bakarnya sudah rusak atau sudah tidak berfungsi dengan normal, kita bisa menggantinya dengan pengukur level bahan bakar universal ya. Salah satunya adalah yang ini ya, yang model indikatornya menggunakan lampu LED. Jadi di sini nanti ada bar yang menunjukkan level dari bahan bakar yang ada di tangki. Baik, pada sambungan kelistrikannya di sini terdapat ada 3 kabel ya, 3 kabel yang berwarna hitam, biru dan kuning. Disambung kemana saja kabel-kabel yang berwarna ini? Nah, ini nanti kabel ini sesuai dengan standar. Nanti kalaupun di sepeda motor ataupun mobil kabelnya yang masih standar disambung langsung sesuai dengan warnanya ya. Tapi yang jelas ketiga kabel ini yang warna hitam, ini yang warna hitam disambung ke positif ya, positif aki 12 volt ya. Tapi kalau di kendaraan atau mobil nanti ini disambung setelah posisi kunci kontak ACC. Di mobil posisi kontak ACC atau di sepeda motor pada posisi kontak on. Jadi apabila kunci kontak di posisi ACC baru indikator ini akan menyala. Sedangkan yang biru ini adalah disambung ke negatif ya, atau ke bodi. Dan yang kuning adalah ke sensor atau penerima sinyal dari unit pelampung di tangki bahan bakar. Baik, kita coba menyambung dengan power supply ya. Kita coba dengan power supply 12 volt. Apakah fuel gauge indikator ini berfungsi atau tidak. Nah, sedangkan yang ini adalah trim pot ya, trimmer potensiometer atau resistor yang bisa dirubah ya. Di sini kita bisa merubah nilai tahanannya. Fungsinya untuk apa? Jadi apabila nanti posisi bahan bakar atau patokan bahan bakar di tangki full dan indikatornya belum menunjukkan skala full atau lampu full, maka di sini kita bisa mengadjust atau menyetel ya, supaya indikatornya mengukur lebih akurat. Jadi apabila posisi tangki full, kita isi dulu tangki bahan bakar dengan full. Setelah itu baru kita apabila indikatornya menunjukkan barnya masih tidak full, kita bisa mengatur dengan memutar komponen ini dengan obeng ya. Oke, kita coba menyambung. Jadi yang hitam dengan positif, dan yang biru negatif. Nah, jadi ini sudah menyala ya. Jadi ini menunjukkan indikatornya posisi level bahan bakar sudah habis ya, atau sudah low. Jadi prinsipnya ini bekerja berdasarkan besarnya arus listrik yang mengalir ke komponen ini. Jadi apabila
arus listriknya mengalir full 12 volt, maka ini lampunya akan menyala semuanya. Apabila arus listriknya mengalir di bawah 12 volt atau kurang arus listriknya, maka lampunya akan arus listriknya berkurang ya. Dengan posisi normal maka lampunya akan berkurang. Ini kita tes untuk menunjukkan apakah level barnya normal atau tidak ya, dengan kita menyambungkan sensor ini untuk kabel yang sinyalnya ini ke negatif. Ya, jadi indikatornya menyala ya. Jadi ini posisi full. Kenapa? Karena arus listriknya tidak melalui hambatan. Oke, sekarang kita ke bagian pelampung ya. Jadi ini adalah unit pengirim sinyal yang terdapat pada tangki bahan bakar ya. Ini adalah pelampung bahan bakar, terdiri dari wiper ya. Wiper ini kontaktor yang bisa bergerak sesuai dengan gerakan pelampung ya. Jadi dia bisa bergerak tergantung dengan jumlah bahan bakar yang terdapat di dalam tangki. Sedangkan ini adalah tahanan yang bisa berubah-ubah jumlahnya ya, atau nilainya, atau bisa disebut juga dengan VR ya, variable resistor. Jadi resistor yang tahanan yang bisa berubah nilainya tergantung dari posisi titik kontaknya ini ya. Jadi apabila titik kontaknya berada di sini atau posisi bahan bakar full, maka tahanannya menjadi kecil atau nol. Jadi jumlah arus yang mengalir akan besar. Sedangkan apabila posisi seperti ini menjauhi titik ini, maka tahanannya menjadi besar sehingga arus listriknya yang mengalir terhambat, dan pengiriman sinyal ke indikator juga akan kecil sehingga nanti menyebabkan lampu indikatornya menyalanya full atau tidak full. Baik, kebetulan ini adalah unit pelampung pada mobil Timor ya, Timor injeksi S515i. Jadi kita coba nanti sampai merakit. Terus bagaimana fungsinya, cara kerjanya? Ya, tadi unit ini ya. Terus jadi yang diatur melewati tahanan adalah bagian negatif ya. Kita anggap ini negatif. Nanti bisa ini disambung ke bodi mobil ya. Kita anggap ini sambung ke bodi. Nah, yang bagian kuning sensornya ini adalah keluaran dari resistor tadi ya. Jadi ada dua kabel masuk dan keluar. Jadi kita coba. Ya. Ini masalah-masalah yang kadang terjadi di indikator bahan bakar
tidak menunjukkan jumlah bahan bakar atau tidak bisa terbaca adalah bagian ini resistornya. Kadang ini sudah kotor atau karena ini tergesek terus, biasanya ini sudah habis sehingga kontaktornya tidak bisa kontak dengan baik ya. Jadi biasanya kita kalau membongkar itu membersihkan bagian yang kontak ini ataupun nanti menggantinya. Ya. Jadi indikatornya akan bergerak ya. Posisi mendekati titik kontak maka tahanannya akan berkurang, sedangkan apabila menjauhi akan tahanannya membesar. Ini yang menyebabkan pengiriman sinyal ke lampu indikator itu yang akan berubah. Dan apabila posisi pelampung pada posisi di bawah, tahanannya sudah sangat besar dan indikator cuma menyala yang berwarna merah, itu menandakan bahan bakar di tangki sudah sangat berkurang atau habis ya. Oke, begitulah prinsip kerja dari fuel gauge indikator yang universal ini ya. Jadi bisa dipakai di sepeda motor ataupun di mobil. Untuk berikutnya kita akan memasang langsung ke unit kendaraannya ya. Baik, jadi kita akan memasang pada unit tangki ya. Jadi ini adalah pelampung, ini pompa bahan bakar, dan di sini tadi ada resistor ya tahanannya. Jadi pelampung ini bergerak sesuai dengan jumlah bahan bakar yang ada dalam tangki. Karena nanti kalau ini adalah negatif aki ya ke bodi, dan nanti kalau terendam ini akan tersambung dengan batang ini. Jadi karena ini berada di luar tangki, tidak ada cairan penghubungnya, maka untuk negatif ini saya sambung dengan kabel ya untuk kita tes. Nah, ini fuel gauge indikatornya. Dimana kabel tadi ini bukan kabel biru ya, tapi kabel hijau. Kabel hijaunya ke negatif atau ke bodi, terus yang negatif ini ke bodi. Nah, kabel hijau ke bodi untuk negatif indikator gauge-nya, terus negatifnya untuk kuning, jadi negatif masuk ke input dari resistornya, dan output resistornya nanti masuk ke indikator atau sensor ke lampu full gauge-nya atau alat ukurnya. Oke, jadi kita akan mengkalibrasi. Jadi posisi paling ini adalah posisi bahan bakar full ya. Jadi pelampung bergerak ke atas, dan apabila bahan bakar berkurang maka indikatornya juga akan bergerak. Nah, ini posisi tangki dalam keadaan kosong, dan sebaliknya tangki dalam keadaan full.
tangki pada posisi setengah. Oke, setelah ini kita tinggal merapikan. Jadi pada intinya kabel hijau ini untuk negatif dan kabel hitam positif, dan kuning untuk sinyal dari pelampung atau dari tangki bahan bakar. Ya, inilah penampakannya setelah dipasang. Kita bisa memasang di posisi yang sesuai dengan keinginan ya. Kebetulan saya cuma menaruh di sini, ya cukup. Anggap cukup lah untuk kita bisa melihat indikator bahan bakar. Di sini indikatornya memang sudah tidak berfungsi, jadi kita sangat kesulitan untuk mengetahui seberapa banyak bahan bakar di dalam tangki. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan. Kunci kontak kita on. Jadi saat on, indikator ini menyala. Kita start. Ya, pada posisi ini bahan bakar berada pada 3 strip ya, atau 4 strip dengan indikator yang merahnya. Jadi apabila merah itu sudah kosong atau hampir habis ya. Kuning kita harus mengisi kembali, dan biru atau hijau bahan bakar masih aman. Oke, sekian dulu tutorial sederhana ini ya